Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sucipto SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di Sekolah SD Impres 54 Orangsbari. Sekaligus saya mahasiswa PBG Darjat Batch 3 LPTK Universitas Maulana Malik Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN atau uji kinerja pada kelas 4 dengan materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah di SD Impres 54 Orangsbari. Berikut video yang akan saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti pelajaran dan semua dalam keadaan sehat. Berarti kita harus banyak mengucapkan syukur pada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa kita harus banyak bersyukur? Karena Allah sudah memberi kita nikmat sehat. Kalau kita sudah diberi nikmat sehat, maka kita bisa bermain, bisa belajar dengan baik, bisa beribadah dengan khusyuk, makan juga enak. Tapi kalau kita tidak diberi nikmat sehat, walaupun kita punya makanan yang enak-enak, ada daging, ada ikan, ada ayam bakar, tapi kalau kita makan, bagaimana menurut kita rasanya? Pahit, rasanya tidak enak, walaupun di depan kita tersedia makanan yang enak. Belajar siapa salah satu dari kalian untuk memimpin
belajar, alat tulisnya disiapkan terlebih dahulu. Pensil, pena, buku dipersiapkan. Kan mau belajar, jadi harus alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu. Bila kalian melihat ada sampah di laci atau di sekeliling kalian, itu dibuang terlebih dahulu. Nah, karena kalau kita mempunyai kelas yang bersih, maka belajar kita jadi apa? Belajarnya jadi nyaman. Senang nggak punya kelas yang bersih? Senang ya? Ya. Kalau kelompok, jadi sampah semua sudah aman, tidak ada alat tulis sudah dikeluarkan. Ini mana alat tulisnya? Dikasih keluar alat tulisnya. Pelajaran atau materi yang minggu kemarin yang sudah kita pelajari sama-sama itu tentang apa ya materinya ya? Tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, cerita. Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Iya, betul sekali. Materi yang kemarin yang kita pelajari tentang meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Nah, sekarang ibu bertanya lagi, siapa yang masih ingat? Bagaimana cara mempercayai keberadaan malaikat-malaikat Allah tersebut? Bagaimana caranya? Saya dulu ya. Meyakini bahwa setiap amal perbuatan kita dicatat oleh malaikat. Ya. Jadi kita mempercayai bahwa setiap amal perbuatan kita, baik buruk atau jelek, itu dicatat oleh malaikat. Lagi yang masih ingat bagaimana cara kita mempercayai keberadaan malaikat-malaikat Allah? Ya, Iman. Perbanyak amal. Saya dulu ya. Perbanyak amal. Ya, siapa yang masih ingat bagaimana cara mempercayai keberadaan malaikat-malaikat Allah? Ya, Iman. Perbanyak amal soleh agar catatan amal baik kita banyak. Ya. Kita harus memperbanyak atau meningkatkan amal soleh agar catatan malaikat mencatat amal baik kita deh. Siapa lagi? Mungkin ada lagi bagaimana caranya? Ya, ya.
Allah. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna iman kepada malaikat-malaikat Allah dengan benar. Selanjutnya, dengan menjelaskan makna iman kepada malaikat Allah, peserta didik diharapkan dapat menguraikan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya dengan benar. Dan yang terakhir, setelah menguraikan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan benar. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video atau bahan tayang. Ya. Nah, bahan tayang ini kalian amati bersama-sama, ya. Diamati baik-baik. Nanti Ibu akan beri tugas mengenai video bahan tayang yang Ibu tampilkan, ya. Sebelum mengamati bahan tayang, nah ini ada surah apa yang Ibu tampilkan? Surah Al-Baqarah ayat 285. Dan surah ini sebagai pembukaan kita tentang materi yang Ibu akan sampaikan ini, yaitu surah ini berkaitan dengan malaikat-malaikat. Bisa kita baca bersama-sama? Bisa. Ayo kita mulai, ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu adalah surah Al-Baqarah ayat 285 sebagai pengantar kita atau pembukaan untuk memasuki materi yang kita akan pelajari. Dan sekarang, nah ini artinya surah Al-Baqarah ayat 285. Mungkin ada salah satu anak yang bisa bacakan? Oh ya, Fani, coba bacakan biar teman-temannya bisa mendengar. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang ditunjukkan kepada Al-Quran. Dari Tuhannya demikian pula orang-orang yang beriman semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ya, jadi seperti yang kami bacakan itu tadi, itu adalah arti dari surah Al-Baqarah ayat 285. Selanjutnya, tadi yang Ibu bilang, Ibu akan menayangkan bahan tayang, ya. Jadi kalian tonton baik-baik dan juga pahami dan diamati baik-baik. Tidak ada yang bermain. Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Kemana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo lapar nih. Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat enaknya ya? Ibu, astagfirullah, Dodo kenapa kasih dilempar seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke rumah Syamil, boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana, tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya.
Nak, hari ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baiknya antara lain pergi ke sekolah, lalu menyingkirkan kaca dari tepi jalan dan memberikan sedekah pada kakek. Sementara perbuatan buruknya, yaitu kau telah menyakiti binatang. Kau juga telah menyakiti temanmu sampai menangis. Dan di ujung jalan sana, kau mengagetkan temanmu. Oh, begitu. Dodo pikir kakek orang sakti. Ketahuilah nak, di dunia ini tidak ada orang sakti. Akan tetapi, walaupun tidak satu orang pun melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Mana? Siapa? Nah, Malaikat itu apa, kek? malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas-tugas khusus. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ada 10. Pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dan rahmat, seperti mengatur angin, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman serta lainnya. Ketiga, malaikat Israfil bertugas mengisap perkara yang menandakan tibanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Keempat, malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa. Kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir bertugas bertanya kepada manusia di alam kubur. Ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat perbuatan baik. Kedelapan, malaikat Atid tugasnya mencatat perbuatan buruk. Kesembilan, malaikat Malik adalah malaikat penjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Nah, sekarang kau sudah mengerti kan, Dodo? Iya, kek. Sekarang Dodo mengerti. Hari ini Dodo tidak hanya menyakiti binatang dan mengageti Aisyah, tapi Dodo juga telah membuat ibu kesal, meletakkan tas sembarangan, membanting pintu, dan tidak mematuhi perintah ibu. Berarti perbuatan buruk Dodo hari ini sudah dicatat oleh malaikat, ya, kek? Ketahuilah nak, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Dodo menyesal, kek. Ibu. Ayat yang kalian amati tadi bersama-sama, mungkin ada yang kalian belum pahami, belum bertanya. Saya guru, kalau misalnya kita ngerjain teman, termasuk dosa atau tidak, guru? Iya. Fani tanya ya, Fani tanya, bagaimana kalau kita ngerjain teman guru, itu termasuk dosa atau tidak? Ada yang bisa memberi tanggapan? Iya, guru. Ya, tidak. Tidak, Bu, kan cuma bercanda. Iva bilang tidak, karena cuma bercanda. Memberi tanggapan, kalau itu nggak dosa, karena cuma bercanda. Ya, tadi kalian bagaimana? Yang tadi dalam bahasa ini ada nggak tadi seperti itu? Ada. Dia ngapain? Bagaimana? Target. Ngajarkan temannya. Ya, akhirnya temannya menangis. Begitu juga kalau kalian kerjain teman, walaupun cuma bercanda, tapi kalau sampai menangis, apalagi temannya sampai sakit hati, kira-kira itu dosa atau tidak? Dosa. Buat temannya menangis, buat temannya sakit hati. Itu berdosa. Dan kalian harus meminta maaf kepada temannya. Gitu ya. Terus siapa lagi? Saya, Bu. Iya, ya. Apa perbedaan malaikat dan manusia? Ya. Yang tanya ya, apa perbedaan malaikat dengan manusia? Dari temannya ada yang beri tanggapan? Saya, guru. Malaikat tidak bisa ditiru, tetapi manusia terlihat. Iya. Ya, jadi cerita beri tanggapan kalau manusia itu nampak, kelihatan. Tapi kalau malaikat itu tidak terlihat atau makhluk. Ya, itu bisa salah satunya seperti itu. Ya. Terus ibu menambahkan lagi perbedaannya, kalau malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu. Ya. Tapi kalau manusia memiliki hawa nafsu. Ada yang tahu hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu apa? Bisikan dari hati untuk berbuat Baik.
Berbuat baik atau berbuat jelek? Berbuat jelek. Ya, ada bisikan di dalam hati untuk berbuat jelek. Contohnya, kamu salah mencuri uangnya ibumu, contohnya. Atau kamu di sekolah aja pura-pura sakit. Itu namanya hawa nafsu, mengajak ke hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau malaikat tidak punya hawa nafsu, jadi senantiasa para malaikat itu beribadah kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Seperti itu ya, paham? Jadi itu perbedaannya. Selanjutnya, kalian sudah duduk ke kelompok masing-masing ya, 2 kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, dan ibu akan memberikan kalian sebuah tugas ya, sebuah tugas. Kelompok 1 berbeda dengan kelompok 2, sesuai dengan bahan tayang yang kalian tadi amati bersama-sama ya. Ibu akan berikan tugasnya. Jadi guru setiap kelompok kasih tugas. Kalau kelompok 1 kalian mendiskusikan apa itu makna atau pengertian dari malaikat Allah ya. Kalau kelompok 2, dengarkan, kelompok 2 kalian diskusikan ya, deskripsikan 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Itu tugas untuk kelompok 2. Ayo sekarang berdiskusi di kelompoknya masing-masing, dan ibu harap setiap anak aktif dalam berdiskusi ya.
menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rezeki, Israfil menitongkan sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar menanyai dalam kubur, Nakir menanyai dalam kubur. Maka Hitler menjaga pintu surga, Rakib mencatat amal baik, Akid mencatat amal buruk. Dan tugas-tugas tersebut kita harus senantiasa meningkatkan amal kebaikan, senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Semua sudah jelas pemaparan dari sesi diskusi kelompok 2? Sudah ya? Sudah jelas ya? Sudah. Kalau sudah jelas, semua? Sudah paham semua? Sudah? Nah, untuk selanjutnya, kalau kalian sudah mengerti, sudah pahami, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik atau KPD ya, yang nanti akan kalian kerjakan per anak, tidak per kelompok lagi ya. Jadi dibagikan setiap anak. Jangan lupa tulis namanya. Sudah selesai saudara? Sudah? Kalau sudah, penutupan ya. Untuk penutupan ini kita memberi kesimpulan ya, apa pelajaran yang kita dapat pada materi yang baru saja kita pelajari ya. Siapa yang bisa memberi kesimpulan dari materi yang barusan kita pelajari? Siapa? Yang dulu ya, Fani. Setiap amal perbuatan dicatat oleh malaikat. Ya, setiap amal perbuatan kita baik buruk atau jelek dicatat oleh malaikat. Malaikat siapa yang catat amal baik? Malaikat? Malaikat siapa? Roh? Dan yang catat amal buruk siapa? Malaikat? KPD-nya? Kalau sudah, sebagai penutupan, mari kita memberi kesimpulan pelajaran apa yang kita dapat pada materi yang kita pelajari hari ini. Ya, siapa yang bisa memberi kesimpulan pelajaran apa yang kalian pahami pada hari ini? Ya, Fani. Setiap amal perbuatan kita dicatat oleh malaikat. Ya, setiap amal perbuatan kita baik buruk. Setiap amal perbuatan kita baik buruk maupun dari dicatat oleh malaikat. Malaikat siapa yang catat amal buruk? Malaikat Akid. Yang catat amal baik siapa? Malaikat Roh. Ya, selanjutnya siapa yang bisa memberi kesimpulan? Siapa? Ya, cerita. Malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan di rangkaian ya. Dalam video tadi mengatakan bahwa malaikat itu tercipta dari nur atau cahaya. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Ya. Selanjutnya siapa yang bisa memberi kesimpulan? Ya. Malaikat mempunyai tugas yang berbeda-beda. Ya. 10 malaikat itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Mari kita ulangi bersama-sama. Ya, 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Malaikat Israel Membagikan rezeki. Malaikat Jibril tugasnya apa?
video bahasa yang tadi dijelaskan bahwa perilaku yang bagaimana untuk mencerminkan bahwa kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Bagaimana perilakunya? Perilakunya yang bagaimana? Beriman kepada malaikat-malaikat Allah seperti yang dijelaskan dalam video bahasa yang tadi. Perilaku yang bagaimana? Bersikap jujur, ya benar. Siapa lagi? Minta maaf apabila ada salah. Ya, berminta maaf apabila salah. Apa lagi? Apa lagi? Selalu meningkatkan amal baik. Karena tadi ada malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk. Ya, jadi walaupun kita berbuat baik atau berbuat jelek, dimanapun berada, ya di rumah tidak ada orang, tapi malaikat itu kan mau. Begitu ya, paham? Paham? Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kalian boleh menunjukkan analisisnya. Selanjutnya, atau pertemuan minggu depan, ya materi yang kita akan pelajari tentang menghafal, ya mendemonstrasikan hafalan kalian 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Jadi nanti kalian mulai, kalian harus belajar agar nanti minggu depan kalian sudah hafal. Mengerti? Mengerti. Ya, pelajaran ini alhamdulillah rabbil alamin. Ya, salam satu maju untuk memberi doa. Kita berdoa.